ibadah hari ini, kita mau naikkan setiap ucapan syukur kita kepada Tuhan. Sebab begitu besar kasih Allah akan setiap kita. Dia mengasihi setiap pribadi. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Engkaulah segalanya Tuhan di dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan atas setiap kasih dan kebaikan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku.
kami tinggikan. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami siap memberikan yang terbaik. Sama-sama katakan, amin. Sebab firman Tuhan berkata, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Dia baik. Haleluya. Kita percaya kita punya Tuhan yang baik. Amin. Haleluya. Mari kita masuk ke gerbangnya dengan pujian syukur kita, dengan segenap hatimu. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Penuhi baiknya dengan nyanyian syukur, sukacita. Katakan, sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Haleluya. Katakan, mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Amin. Penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadiratnya penuh suka. Boleh sama-sama angkat jempol kita? Yuk. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Katakan, sebab Tuhan Dia baik Amin. dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Angkat jempol kita, yuk. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Semua. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sebab Tuhan Dia baik dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Sing for the Lord. Come on. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. For the Lord He is good, and His mercy endureth forever and ever. Amen. Forever and ever, forever and ever, forever and ever. Amen. Amen. Woo. Sekali lagi kasih sorak-sorai yang lebih dahsyat bagi Tuhan kita. Kami percaya Engkau Tuhan yang mulia, Tuhan. Haleluya, Yesus. Nah, boleh bertepuk tangan di atas kepala, come on. Semua, woo.
Puji Tuhan, kita berdoa bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kami percaya kepadamu Tuhan. Di sini pujian dinaikkan oleh anak-anakmu, oleh hamba-hambamu. Di sini ada hadirat Tuhan. Di sini ada anak-anak sekolah minggu yang siap diberkati oleh Tuhan. Kami mohon kekuatan daripada kuasa roh Allah akan terus ada bagi mereka, membuat mereka Tuhan melihat akan kasih Tuhan, mengalami kuasa Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka pelajari lewat cerita sekolah minggu, Tuhan memeteraikan itu semua sehingga mereka tetap hidup takut akan Allah. Oleh karena ada Tuhan, ada firman Tuhan yang menopang hidup mereka. Kami mohon kuasa Tuhan terus menjaga, melindungi, dan darah Yesus membungkus mereka. Kuasa ilahi menyertai mereka dan janji Tuhan digenapi dalam kehidupannya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah yang hidup, Allah memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, dengan segala kerendahan hati kami menyerahkan mereka semua ke dalam tangan Tuhan. Tidak satu pun yang dilewati oleh Tuhan. Tuhan punya berkat tersendiri bagi mereka. Terima kasih Tuhan. Sekarang kami menyerahkan Tuhan untuk memberkati anak-anak sekolah minggu di dalam ibadah yang mereka adakan bagi kemuliaan Tuhan. Penuhi mereka dengan kekuatan kuasa ilahi. Ruangan di mana mereka beribadah, hadirat Allah kiranya memenuhi. Kemuliaan Allah kiranya ada. Dan kami yang beribadah baik di bawah maupun di tempat ini Tuhan, kami masing-masing mengalami lawatan Tuhan. Terpujilah nama Yesus yang memberkati kami, yang mengasihi kami, yang ada bagi kami setiap saat. Kami bersyukur anak-anak sekolah minggu ada dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus Allah memberkati mereka. Haleluya. Amin. Amin. Silakan ibadah. Tuhan Yesus berkati. Iya, Tuhan Yesus berkati saya. Tuhan Yesus berkati. Silakan duduk Bapak Ibu. Beribadah. Ya. Sebab kita percaya kita punya Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang menyayangi setiap anak-anaknya. Siapkan hatimu, kita mau terima kebenarannya. Buka hatimu dan angkat hatimu. Terima kasih Tuhan. Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu. Bapa, ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Boleh kasih tepuk tangan yang terbaik? Kita mau panggil Bapa. Katakan, Bapa, besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa
ku selalu hormati-Mu. Ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Mari kita sambil bangkit berdiri, panggil Bapa, come on. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu, seperti Bapa sayang anaknya. Demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Katakan, seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau kami percaya Engkau mengasihi setiap kami, Tuhan. Terima kasih Bapa untuk setiap kasih-Mu, untuk setiap kebaikan-Mu di dalam hidup kami. semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, rancangan Tuhan selalu yang terbaik bagi kami. Kami bersyukur Tuhan baik. Diberikan kami juga kesempatan di dalam ibadah yang kedua ini untuk menaikkan pujian dan syukur kami Bapa. Bahkan sebentar kami Tuhan akan diam duduk untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus kiranya membuka setiap hati dan pikiran kami, supaya kami dapat mengerti firman Tuhan dan dimampukan untuk melakukannya di dalam kehidupan kami di sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, dari awal sampai selesai pemberitaan firman Tuhan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa bersyukur, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Baik Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus.
Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan pada hari ini, di mana kita masih boleh beribadah. Ya, masih diberikan kesehatan semuanya, amin. Ya, itu adalah tanda kasih karunia Tuhan dalam kehidupan kita yang senantiasa kita rasakan setiap waktu, ya, yang melingkupi setiap kehidupan kita sebagai orang yang percaya. Kita akan belajar dari kitab Yunus pasal yang keempat, ayat 1 sampai ayat yang ke-11, yang saya kasih judulnya kasih sayang Tuhan yang luas bagi semua orang. Nanti kita akan baca secara bergantian, karena ini tidak banyak, hanya 11 ayat saja. Kita akan baca bersama-sama ayat yang pertama, Bapak Ibu ayat yang kedua dan sampai ayat 11, kita nanti akan bersama-sama. Demikian bunyi firman Tuhan ayat yang pertama, kitab Yunus 4. Tetapi hal itu sangat mengesalkan hati Yunus, lalu marahlah ia. Yang kedua, tiga, jadi sekarang ya Tuhan, cabutlah kiranya nyawaku, karena lebih baik aku mati daripada hidup. 4. Yunus telah keluar meninggalkan kota itu dan tinggal di sebelah timurnya. Ia mendirikan di situ sebuah pondok dan ia duduk di bawah naungan menantikan apa yang akan terjadi atas kota itu. Lalu atas penentuan Tuhan Allah tumbuhlah. 7. Tetapi keesokan harinya ketika fajar menyingsing, atas penentuan Allah datanglah seekor ulat yang menggerek pohon jarak itu sehingga layu. Sembilan, tetapi berfirmanlah Allah kepada Yunus, layakkah engkau marah karena pohon jarak itu? Jawabnya, selayaknya lah aku marah sampai mati. 10. Sebelas kita bersama-sama. Yang berpenduduk lebih dari 120.000 orang, yang semuanya tak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri dengan ternaknya yang banyak itu. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, kasih sayang Tuhan yang luas bagi semua orang. Dengan kata lain bahwa kasih Tuhan itu tidak hanya terpola atau berpatokan kepada satu golongan saja, tetapi kepada semua orang yang mau mendengarkan suara Tuhan. Amin. Yang mau mendengarkan suara Tuhan dan bertobat. Ya, kita garis bawahi bertobatnya, bukan hanya mendengar, tetapi bertobat. Tidak ada manusia, ya, selain daripada Allah yang begitu luar biasa mengasihi kita, termasuk manusia yang tidak sayang kepada anaknya. Ada di sini yang tidak sayang anaknya? Semuanya pasti sayang, Bapak Ibu saudara-saudara. Bahkan memperjuangkan segala sesuatu yang dapat dilakukan. Berusaha sekuat mungkin untuk memberikan yang terbaik bagi yang disayangi. Bahkan mengorbankan dirinya sendiri pun. Asalkan memberikan manfaat, faedah, kebaikan kepada yang disayanginya. Apalagi Tuhan
Tuhan yang menciptakan manusia dengan tangannya sendiri. Betapa dia sangat mengasihi, betapa dia sangat menyayangi. Jadi kasih sayang Tuhan diberikan secara luas kepada semua manusia. Tidak hanya kepada penganut agama tertentu, khususnya kita sebagai orang Kristen. Dan juga tidak terbatas pemberian Tuhan untuk kesempatan untuk bertobat. Jadi kepada siapa saja yang mau bertobat mendengarkan firman Tuhan. Dan tidak terbatas. Diberikan kesempatan kepada setiap orang. Tidak terkecuali siapapun. Ya. Jadi Tuhan tidak langsung menghukum, tetapi memberikan jeda, memberikan waktu, memberikan tempo kepada setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan untuk mengubah pola hidupnya, cara pikirnya, cara pandangnya, cara kerjanya. Apakah yang dia lakukan itu benar atau tidak? Ketika diperingatkan dengan firman Tuhan. Ketika ada orang yang memberikan nasihat firman Tuhan. Apakah dia berubah atau tidak? Tuhan tidak langsung menghukum. Ya. Tetapi memberikan waktu untuk kepada mereka. Demikian juga bangsa Niniwe, bangsa yang besar. Yang berpenduduk 120 juta jiwa. 120 ribu jiwa. Ya. Tuhan sangat sayang kepada mereka. Karena belum ada pemberitahuan kepada mereka tentang apa yang mereka perbuat itu. Mereka enggak tahu mana tangan kanan, mana tangan kiri. Mereka enggak tahu mana yang baik, yang jahat. Mereka menurut mereka yang lakukan, semua yang mereka lakukan itu yang baik. Maka Tuhan sayang kepada mereka. Diberikan dulu peringatan. Diberitahukan dulu kepada mereka bahwa apa yang mereka perbuat itu tidak baik. Nah, itu kasih sayang Tuhan kepada mereka. Yunus tidak suka. Kenapa Yunus tidak suka? Karena mereka adalah musuhnya. Ya. Yunus tidak senang melihat bangsa Niniwe itu diselamatkan oleh Tuhan. Dia mau supaya bangsa itu dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi hati Tuhan dan hati manusia berbeda. Kasih sayang Tuhan tadi yang luas sekali, yang tidak bisa dijangkau oleh hati manusia. Di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-6 begini firman Tuhan. Keluaran 20 ayat yang ke-6. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Bagaimana mereka mau berpegang kepada perintah Tuhan kalau tidak diberitahukan? Ini masalahnya Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya Tuhan mengutus Nabi Yunus untuk memberitahukan keadaan mereka yang buruk. Supaya mereka itu bertobat. Supaya mereka itu mengubah cara hidup mereka. Bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak layak dan tidak berkenan kepada Tuhan. Dalam kekristenan kasih Allah ditunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Kalau kita lihat dalam Yohanes 3:16, ya kita lihat bagaimana dalam kekristenan kasih Allah ditunjukkan melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengurniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Tidak ada Allah seperti Allah kita yang melakukan ini. Tidak ada Allah lain yang mau berkorban seperti Allah yang kita sembah di dalam Yesus. Ya, tidak ada Allah yang seperti itu. Yang dirinya sendiri mau berkorban. Di mana saat manusia itu di dalam dosa, bukan di dalam kebaikan. Yohanes 3 ayat 36-nya dikatakan di sini, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Akan tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Tuhan memberikan kesempatan bagi semua orang untuk bertobat dan tidak langsung memberikan penghukuman. Bapak Saudara, barang siapa, ya, barang siapa percaya kepada Allah dan ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa yang tidak taat kepadanya akan tidak mendapat hidup atau melihat hidup. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, begitu kasih sayang Tuhan yang besar kepada setiap orang.
Begitu Tuhan itu merindukan setiap orang, tidak ada yang mau binasa. Tuhan mau semuanya selamat. Makanya diberitahukan firman Tuhan supaya mengerti tentang hal-hal yang berkenan kepada Tuhan. Inilah tugas kita sebagai orang percaya. Ya. Inilah tugas Yunus yang disampaikan. Dia disampaikan ke bangsa Niniwe supaya mereka itu mendengarkan firman Tuhan. Supaya mereka itu mau bertobat. Nah, di dalam Yunus tadi, Yunus 3, akan saya lihat dulu Yunus 3, ayat akan saya bacakan Yunus pasal yang ketiga, 5 sampai dengan ayat yang ke-9. Yunus pasal 3, 5 sampai 9, saya akan bacakan ini. Ayat 5-nya. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung. Ayat 6, setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditanggalkannya lah jubahnya, diselubungkannya kain kabung, lalu duduklah ia di abu. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memaklumkan dan mengatakan di Niniwe demikian, manusia dan ternak, lembu, sapi dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, tidak boleh minum air. Ayat yang ke-8, haruslah semuanya manusia dan ternak berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. 9, siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu sehingga kita tidak binasa. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ada waktunya yang diberikan oleh Tuhan. Diberikan kepada Yunus, beritahukan. Tapi mereka merespon. Ya, mereka bertindak. Ketika mereka mendengarkan itu, mereka langsung bertindak, meresponi apa yang disampaikan Yunus. Walaupun di sisi yang lain Yunus tidak senang. Yang kita lihat tadi, di dalam pasal yang keempat, ketika dia beritakan dia pergi ke sebelah timur. Dan di sana dia melihat, menantikan apa yang akan terjadi Bapak Ibu Saudara-saudara. Dia mau supaya bangsa itu hancur. Dia tidak mau bangsa itu bertobat. Tetapi bangsa Niniwe ini mereka mendengarkan firman Tuhan. Mereka mengakui bahwa mereka salah. Sampai rajanya turun. Semua tidak boleh makan, tidak bisa minum. Sampai hewan bahkan manusia. Semuanya berpuasa. Semuanya merendahkan hati. Supaya Tuhan dengan kata lain berbelas kasihan. Supaya Tuhan jangan menurunkan murkanya atas kita. Kira-kira begitu kata rajanya. Betapa Tuhan sayang kepada mereka. Ya, berbeda atau bertolak belakang dengan Nabi Yunus. Kemudian ayat yang ke-10, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah laku yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Tuhan Maha Pengasih dan Penyayang. Bagaimana sikap Yunus terhadap pertobatan bangsa Niniwe? Ayat pertama tadi marah. Mengapa mereka harus dikasihani? Mereka jahat. Semestinya orang jahat itu harus mati, dihancurkan. Itulah pikiran manusia. Tapi Tuhan yang menciptakan. Tuhan sayang kepada mereka. Tuhan mengasihi mereka. Dan itu membuat kesal hati Yunus. Ya, sekali lagi mengapa Yunus marah? Dia ingin orang Niniwe dihancurkan. Ayat yang kedua,
Dikatakan di sini dalam kitab Yunus pasal 4 tadi. Mari kita dengarkan doanya Yunus. Dan berdoalah ia kepada Tuhan, katanya, "Ya Tuhan, bukankah telah kukatakan itu ketika aku masih di negeriku? Itulah sebabnya maka aku dahulu melarikan diri ke Tarsis. Sebab aku tahu bahwa Engkaulah Allah yang pengasih dan penyayang, yang panjang sabar dan berlimpah kasih setia, serta yang menyesal karena malapetaka yang hendak didatangkannya." Tuhan Yunus tidak mau seperti itu. Ya, Yunus tidak mau supaya Tuhan melakukan pengampunan kepada bangsa Niniwe. Walaupun dia tahu sebenarnya, mengerti, memahami hati Tuhan itu berbeda dengan hatinya. Aku tahu Tuhan, dia mengakui hatinya Tuhan. Tidak memilih bangsa ini, suku ini. Ya. Tapi kepada semua orang, itulah yang membuat aku tidak senang Tuhan, kata Yunus. Mereka itu kan jahat. Mereka itu musuh Israel. Aku mau mereka itu sebenarnya dihancurkan oleh Tuhan. Tetapi berbeda dengan hatinya Tuhan. Ya. Di dalam, kalau kita melihat di dalam Roma 5 ayat 8. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus, jangan menyimpan kebencian dan dendam dan mengingini agar Allah menghukum dan menghancurkan hidup orang lain. Kita harus sadar, kita pun ditebus di dalam dosa, bukan di dalam kebenaran. Dalam arti, saat kita terpuruk, maka disitulah Tuhan datang. Saat kita tidak layak, maka Yesus datang. Saat kita tidak berguna, maka Tuhan mengangkat kita. Itu harus kita sadari. Itu yang membuat hati kita supaya mempunyai belas kasihan kepada orang-orang yang masih melakukan hal-hal yang tidak baik di hadapan Tuhan. Atau orang-orang yang berdosa di sekeliling kita. Kemudian jangan egois. Karena gengsi dan harga diri kita tidak mau peduli dan menutup mata terhadap keadaan buruk yang dilakukan sesama kita. Jangan masa bodoh. Ya. Kita jangan masa bodoh terhadap orang lain. Ya, terhadap saudara kita, terhadap keluarga kita. Biarin ya. Kalau dia mau hancur aja. Gak usah dinasihati. Biarin aja lah. Bosan. Tapi Tuhan sayang mereka, Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau Tuhan sayang mereka, kita juga harus sayang. Karena kita disayang Tuhan. Kalau kita tidak mau mengasihi mereka, berarti kita egois. Mau menang sendiri. Yang penting saya selamat. Yang penting saya bahagia. Yang penting aku mendapatkan apa yang diingini hatiku. Kalau mereka terserah, jangan egois. Nah, jangan seperti hatinya Yunus. Ya, marah dia. Kenapa? Egois. Ngapain Tuhan mau ya nolong orang-orang yang begitu? Itu. Mereka pendosa, jahat, tidak benar. Tapi justru kepada yang seperti itulah Tuhan sayang. Ya, sama seperti dikatakan dalam Roma tadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, ketika kita masih di dalam dosa, ya, ketika kita tidak ada yang menolong, maka Tuhan yang turun tangan menolong. Ya, ketika kita terpuruk, sepertinya tidak bisa bangkit, Tuhan yang turun tangan, meraih tangan kita, mengangkat kita dari lumpur dosa. Itu yang menyadarkan kita supaya kita pun jangan pernah membenci orang, ya. Jangan pernah menyalahkan orang. Kita harus sadar dengan diri kita sendiri. Kemudian penerapan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Penerapan atau implementasi bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama itu jangan bersukacita karena keadaan orang yang berdosa. Dengan kata lain, jangan tertawa di atas penderitaan orang lain.
Ya. Wah, syukur. Jangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Kalau orang lain yang jatuh jangan syukurin. Jangan seperti itu. Ya, tapi kita katakan Tuhan tolong dia. Tuhan kan mengajar kita untuk berdoa untuk musuh sekalipun. Ya, seperti itu. Itu kehidupan kekristenan Bapak Ibu Saudara-saudara. Itulah kasih Tuhan yang harus kita tunjukkan dalam setiap kehidupan kita. Ya, kemudian jangan kita mengingini kehancuran orang lain yang walaupun mereka musuh kita. Ya, seandainya mereka musuh kita pun jangan mengingini kehancurannya. Karena Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau supaya kita justru berdoa untuk musuh kita. Kemudian sadarlah bahwa kita juga adalah orang berdosa yang ditolong oleh Tuhan. Itu kita sadari itu. Ya, itu yang membuat kita supaya kita merendahkan hati. Itu yang membuat kita menjadi tunduk malu kepada Tuhan. Ya, sama seperti orang Farisi dan orang berdosa, dua cara berpikir yang berbeda. Yang satu katakan, aku Tuhan sudah melakukan ini dan lain, aku sudah berbuat ini dan lain sebagainya. Tapi orang berdosa itu bilang, Tuhan aku tidak layak, karena aku orang berdosa. Dia merendahkan hati di hadapan Tuhan. Seperti itu juga lah kita. Sadar, saya bukan siapa-siapa. Saya hidup dan ada sampai hari ini oleh karena belas kasihan Tuhan yang menolong. Seperti itu. Kemudian jangan kenyamanan membuat kita lupa akan tugas kita di dunia ini. Yaitu menjadi saksi Kristus. Nah, jangan kalau kita udah nyaman, lupa tugas kita di dunia ini. Menjadi saksi Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudara. Jadi pelita, jadi garam. Kadang-kadang kalau udah hidupnya nyaman kan lupa dari mana dia awalnya. Bagaimana Tuhan menolong dari keterpurukan sampai menjadi bisa berdiri di atas kakinya sendiri. Jangan lupa seperti itu Bapak Ibu Saudara-saudara. Kita di dunia ini diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi saksi Kristus. Kemudian jangan menyalahkan Allah dan membenarkan diri sendiri. Ya kan? Kalau kita bilang seperti Yunus tadi katakan itu, ya kan? Seolah-olah dia membenarkan dirinya. Orang itu nggak bisa Tuhan. Pokoknya mereka harus dihancurkan. Kami yang benar. Tapi Tuhan tidak memisah-misahkan bangsa pilihannya atau bangsa yang lain. Ya, Tuhan sayang semuanya. Ketika orang lain itu pun mau mendengarkan suara Tuhan dan bertobat. Masih ingat peristiwa Adam? Ya. Kita belajar supaya jangan menyalahkan orang lain di dalam setiap kehidupan kita. Ketika Hawa digoda oleh ular atau iblis itu dan dia mengambil buah pohon itu. Setelah itu dia makan. Kemudian yang terjadi dia berikan sebagian ke Adam. Hawa berikan ke Adam dan Adam memakannya. Ketika Tuhan bertanya, masih ingat Bapak Saudara-saudara apa jawabannya? Dia menyalahkan Hawa. Dia tidak tulus untuk mengakui bahwa dia pun sudah melakukan dosa. Justru dia bilang, perempuan yang kau tempatkan di sisiku itulah yang memberikan buah itu kepadaku, maka aku makan Tuhan. Jadi ini sering terjadi dalam kehidupan manusia, termasuk kita sebagai orang percaya. Yang lebih sering menyalahkan orang lain dan membenarkan diri kita. Tapi Tuhan menuntut kita supaya kita merendahkan hati dan mengakui. Ya, harus ada pengakuan. Nah, pengakuan itu yang membuat bangsa Niniwe diselamatkan Tuhan. Mereka tahu bahwa mereka udah berdosa sampai rajanya turun. Ya, mereka duduk semuanya di bawah. Sadar mereka berdosa. Itu juga yang dituntut dari setiap kita. Sadar bahwa kita ini adalah orang berdosa. Jangan menyalahkan siapa-siapa, apalagi membenarkan diri.
Itu yang paling Tuhan tidak senang, Bapak Ibu Saudara-saudara. Tetapi Tuhan mau supaya kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Jangan menyalahkan orang lain. Tetapi berdoa kepada Tuhan supaya kita sebagai saksi Kristus ya dapat menyampaikan firman Tuhan kepada orang lain yang belum percaya. Di mana saja Bapak Ibu Saudara-saudara diutus oleh Tuhan. Di tempat kerjaan, ya, di keluarga lingkungan, mungkin keluarga kita masih banyak yang belum percaya, atau di tempat usaha kita, saat di mana kita berada, disitulah Tuhan berikan tugas ini kepada setiap kita masing-masing. Ya, itu harus kita sadari di dalam kehidupan kita. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam nama Yesus Kristus, jangan kita pergi dan melihat dari jauh. Ya. Dan memandang, wah, bagaimana keadaannya dia? Udah hancur apa belum? Bagaimana rumah tangganya? Udah berantakan apa belum? Ya. Bagaimana usahanya? Udah hancur apa belum? Masih bisa berdiri enggak? Ya. Jahat orangnya, Pak. Nakal orangnya, Pak. Kita harus menyadari Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya. Bahwa kita pun adalah orang yang berdosa. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu Saudara-saudara, ada 2 pertanyaan sebagai penutup dari firman Tuhan ini, saya tidak panjangkan lagi. Ya, pertanyaan yang pertama pada diri kita sendiri, apakah kita mempunyai sikap sama seperti Yunus? Kalau iya, mari juga kita bertobat setelah mendengarkan firman Tuhan, sama seperti bangsa Niniwe. Ya. Jangan mengeraskan hati. Ya, membuka hati, membuka diri untuk mau berubah. Jangan menganggap diri benar dan bijaksana. Ya. Tapi buka hati kita senantiasa untuk terbuka kepada firman Tuhan yang memberikan nasihat, memberikan pandangan. Sehingga cara berpikir kita itu menjadi luas, seluas kasihnya Tuhan. Karena perasaan manusia berbeda dengan luasnya kasihnya Tuhan. Tidak sebanding. Perasaan kita kan kecil. Kalau kita bawa perasaan seperti Yunus sudah hancur semuanya. Tapi kasih Tuhan itu melebihi daripada perasaan kita Bapak Ibu Saudara-saudara. Ya, luar biasa. Itu yang pertama. Yang kedua, maukah kita menerapkan kasih Allah di dalam kehidupan kita seperti Allah mengasihi umat manusia? Kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Bahkan berdoa juga untuk musuhmu. Itu Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus, mari kita renungkan firman Tuhan. Bagaimana kasih Tuhan di dalam setiap kehidupan kita sampai pada saat ini. Ya. Sampai di mana kita masih bisa beribadah sampai hari ini. Itu semua bukan karena kita hebat, tapi Tuhan yang sayang kita. Bagaimana Dia menuntun kita setiap waktu. Mari kita sadari itu dan tanamkan di dalam hati kita, pikiran kita setiap waktu, setiap saat. Sehingga kita menjadi saksi Kristus yang hidup di sepanjang Tuhan masih berikan kita hidup di dunia ini. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Yesus. Kami sadar Tuhan kadang-kadang egois. Kadang kami membenarkan diri kami sendiri.
menyalahkan orang lain. Dan kami kadang-kadang tertawa di atas penderitaan orang lain. Tapi firman Tuhan mengajar kami, Tuhan mengasihi semua manusia, tidak terkecuali. Supaya kami juga tidak mengandalkan pikiran kami, hati kami. Karena kasih Tuhan lebih luas dari perasaan kami, Tuhan. Terima kasih Bapa, jadikan kami menjadi berkat, pelita, garam dimanapun kami berada. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak Pendeta Sarmin atas firman-Nya. Biar kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita mau akhiri ibadah pada siang hari ini. Saya mengundang kita untuk bangkit berdiri. Selama-lamanya kami hanya menyembah kepadamu Tuhan. Kiranya setiap pujian yang kami angkat di hadapan Allah, baik waktu kami di rumah maupun kami ada di rumah Tuhan, pujian kami memuliakan nama Tuhan. Hanya untuk nama Tuhan, nama Yesus yang sudah memberkati kami, yang sedang memberkati kami, yang akan terus memberkati kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada alasan untuk kami beria-ria di atas penderitaan orang lain. Tidak ada alasan kami Tuhan untuk mementingkan diri kami sendiri. Yang ada kami mau melakukan perintah-perintah Tuhan. Kiranya kami tetap dapat melakukan perintah-Mu Allah, melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Baik waktu kami bekerja, waktu kami sekolah, waktu kami kuliah, waktu kami meneruskan usaha-usaha yang kami bangun, dan waktu kami melayani. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau baik dan sangat baik. Allah sudah memberkati ibadah kami melalui pujian, penyembahan dan firman Tuhan. Lewat ibadah yang pertama Tuhan sudah memberkati umat-Mu, dan ibadah kedua juga Tuhan hadir dan Tuhan berkati kami. Tuhan, kami tidak mau jauh daripada-Mu. Kami senantiasa ingin dekat dengan Engkau, supaya kami tetap merasakan kehadiran Tuhan dalam hidup kami, sehingga kami tetap dapat fokus melakukan perintah-perintah Allah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman Allah. Terima kasih buat urapan-Mu bagi kami semua. Dan terima kasih Allah buat lawatan Tuhan yang luar biasa. Engkau memberkati hamba-hamba Tuhan yang melayani, anak-anak-Mu yang sudah menyiapkan waktunya untuk Engkau. Kiranya Tuhan terus memberkati kami, dan jemaat Tuhan yang hadir baik yang pertama maupun ibadah yang kedua. Allah sendiri memberkati kami. Yang sakit disembuhkan oleh Tuhan, yang lelah dikuatkan oleh Tuhan, yang jauh daripada Allah dibuatnya
dekat oleh kuasa Roh Allah, dan hanya dekat Allah saja hidup kami tenang, hidup kami diberkati, hidup kami dapat memuliakan Engkau. Terima kasih Tuhan Allah yang hidup, Yesus Allah yang ajaib ada senantiasa dalam kehidupan kami. Berkati rumah tangga kami Allah, berkati keluarga kami Allah. Jangan izinkan ada celah daripada kuasa kegelapan mengganggu keluarga kami. Dijauhkanlah ya Allah daripada roh perpecahan. Biar tetap ada kerukunan, ada anggur baru di tengah-tengah keluarga kami. Terima kasih Bapa buat pemulihan daripada Allah. Terpujilah nama Tuhan. Sebentar lagi umat Tuhan akan meninggalkan ruangan ini. Mungkin ada di antara kami akan berpergian. Esok hari kami akan kembali beraktivitas. Tuhan, kiranya penyertaan Tuhan selalu ada bagi kami. Buat tangan kami berhasil ya Allah. Buat langkah kami melangkah dengan pasti. Dengan iman kami katakan setiap perjalanan hidup kami, hari-hari yang kami hadapi, yang kami lewati, ada berkat Tuhan bersama dengan kami. Kami bersyukur Allah mempunyai Allah yang hidup, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Allah yang kebenaran firman-Nya dapat kami andalkan, dan kuasa Allah nyata dalam pribadi kami, dalam keluarga kami, dalam pelayanan kami. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita angkat tangan kita di hadapan Allah. Tuhan tahu Engkau datang dengan penuh sukacita. Tuhan tahu Engkau melayani dengan rasa bersyukur kepada Tuhan. Tuhan tahu hatimu, pergumulanmu saat ini. Tuhan ambil, Tuhan angkat semua. Tuhan gantikan dengan sukacita yang daripada Dia. Oleh sebab itu sekarang pulanglah dengan damai sejahtera daripada Allah Bapa di surga. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus melengkapi hidupmu. Dan Roh Kudus akan memampukan engkau menjadi anak-anak Tuhan yang taat melakukan firman Allah. Mulai sekarang dan sampai selama-lamanya, saudara dan saya diberkati oleh Tuhan. Haleluya. Sembah Kau Tuhan, angkat kedua tanganmu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan aku percaya. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Lebih keras lagi katakan aku percaya Tuhan. Aku percaya. Kami percaya di dalam nama-Mu Tuhan. Kami terima berkat-Mu atas setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji,